Berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20. Demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita hanya sekali. Demikian orang sering mengucapkan hidup kita hanya sekali. Karena itu ada dua sikap terkait dengan kalimat pendek itu. Yang pertama, ada orang yang beranggapan karena hidup ini adalah sekali, maka pergunakanlah seturut dan semaumu. Maka pakailah sesuai dengan kehendakmu. Tetapi sikap yang kedua mengatakan karena hidup ini sekali, maka saya akan pakai dan pergunakan seturut dengan kehendak Allah, dan akan saya pakai hidup saya ini sebaik-baiknya sebagaimana Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya. Harusnya hidup kita memang sekali, tetapi harus berarti. Hidup sekali dan berarti. Itu sebabnya dalam perjalanan kehidupan ini banyak orang yang sering menyia-nyiakan hidupnya, banyak orang yang menyia-nyiakan setiap kesempatan baik dalam hidupnya, karena dia berpikir karena hidup ini sekali maka dia lakukan seenaknya saja. Karena hidup ini sekali dan tidak akan pernah terulang, maka banyak orang yang tidak menghargai kehidupannya. Tetapi seharusnya melalui nas ini kita akan diingatkan, kalau memang kita sadar dan tahu betul hidup kita ini hanya sekali terjadi di dunia ini, bukankah sebaiknya kita harus mempergunakannya seturut dengan kehendak Allah? Demikianlah banyak pandangan-pandangan kehidupan masyarakat yang tinggal di kota Korintus dalam firman ini, Bapak Ibu. Ada pemahaman yang salah mengenai kehidupan, mengenai tubuh dalam pandangan mereka. Kita tahu bahwa Korintus adalah kota pelabuhan, kota yang paling besar, kota utama dan kota paling kaya di Yunani ketika itu, dan teknologinya pun sudah berkembang. Kota pelabuhan, masyarakatnya majemuk sehingga banyak orang yang setiap hari keluar dan masuk dari kota Korintus ini. Tetapi kota ini merupakan kota yang serba lengkap dalam segala hal, sudah maju dalam berbagai perkembangan teknologi. Dan bahkan karena kemajuannya itu pun
Di situ banyak terdapat tempat-tempat untuk memuaskan keinginan daging, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat pemuasan seksual, wanita-wanita yang menjajakan dirinya untuk laki-laki hidung belang, dan bahkan wanita sebagai komoditi dagangan, memperjualbelikan tubuhnya bagi laki-laki yang tidak mempunyai moral, menyediakan layanan seksual dan lain sebagainya. Maka para penjajah seksual ini, para wanita penjajah seksual ini memperjualbelikan dirinya demi mendapatkan banyak uang. Perempuan-perempuan ini tidak peduli apapun mereka lakukan, yang penting mereka memiliki banyak uang. Maka di kota Korintus ini terdapat suatu peradaban yang di dalamnya jemaat orang-orang Korintus, jemaat Kristen berdiam. Coba kita bayangkan seandainya Bapak Ibu kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang keadaan dan kondisinya demikian, yang terdapat banyak tempat-tempat maksiat, penjajah seksual dan lain sebagainya. Ketika jemaat berada di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, akan bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah kita hidup di tengah-tengah kondisi masyarakat yang begitu? Ada orang-orang cabul dan ada orang-orang berzina, para penyembah-penyembah berhala, para banci, ada pencuri dan perampok, pemabuk, orang-orang kafir, para penipu, pemburit dan lain sebagainya. Maka di Korintus itu dikenal sebagai gudangnya percabulan. Di Korintus itu terkenal dengan banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat. Sangat bebas melakukan tindakan apapun yang merusak moral dan etika banyak orang. Kita bayangkan bagaimanakah kita bersikap sebagai orang Kristen hidup di tengah-tengah masyarakat yang demikian. Hal ini bisa merusak moral kita, bisa merusak etika kita, bahkan bisa menghancurkan iman kita jika kita tidak kuat. Akan mungkin orang terjerumus ke dalamnya, bisa jadi kalau dia tidak memiliki keteguhan iman di dalam Kristus. Dan sudah banyak orang Kristen yang menjadi korbannya. Maka praktek ini sangat mengancam kehidupan orang Kristen ketika itu. Kenapa hal ini terjadi Bapak Ibu? Karena ada kesalahpahaman orang-orang Korintus, masyarakat di orang Yunani ketika itu mengenai memahami tubuh. Mereka gagal fokus, mereka gagal paham memahami apa itu sebenarnya tubuh. Dalam bahasa Yunani disebut dengan soma. Mengenai tubuh, pandangan orang-orang Korintus mengatakan bahwa tubuh ini besok akan busuk, kita akan mati. Jadi bagi mereka tidak salah melakukan perbuatan apapun dengan tubuhmu, bahkan percabulan apapun boleh kau lakukan, karena tubuhmu ini toh besok akan busuk. Tubuhmu ini besok akan mati, akan menghilang dan tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Maka lakukan yang semaumu, pergunakan semaumu. Didukung dengan filosofi Yunani yang mengatakan bahwa tubuh itu jahat. Bahkan dikatakan tubuh itu adalah suatu kuburan. Maka karena tubuh itu tidak penting, anggapan mereka tubuh itu tidak penting dan akan membusuk nanti dan akan dikuburkan ke dalam tanah. Maka selagi kamu hidup dan semaumu, pergunakan sebagaimanapun kau suka. Mau bercabul lakukan, mau berzinah lakukan, mau bertindak apapun, perdagangan, jual beli seksual dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi dalam firman ini Paulus menentang sikap ini dengan menjelaskan bahwa tubuh orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Maka Paulus memberikan teologi yang jelas mengatakan tubuh ini memang betul akan mati dan busuk, tetapi ingatlah tubuh ini adalah anggota tubuh Kristus. Maka kamu harus mempergunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tubuh orang percaya tanpa Roh Kudus adalah mati. Jadi kalaupun Paulus menyebutkan tubuh, sebenarnya itu sudah menunjukkan semua totalitas kehidupan kita ini. Dan di tubuhmu itulah berdiam Roh Kudus. Jadi tubuh ini berharga. Kelak setelah kita mati meninggalkan dunia ini, tubuh kita ini pun besok akan dibangkitkan. Tetapi bukan dalam bentuk fisik yang seperti ini. Akan dibangkitkan dalam tubuh yang rohani. Jadi namanya tubuh yang rohani. Itu sebabnya perlu
Kalaupun tubuh ini busuk, tetapi pergunakanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan tubuhmu ini? Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jangan salah mempergunakan tubuh kita ini. Maka dengan firman ini merupakan prinsip iman Kristen yang harus dijaga. Siapakah kita di hadapan Tuhan dan di tengah masyarakat? Maka kita harus bertindak menjauhkan kekotoran moral, kekotoran spiritual dalam hidup kita. Maka melalui firman ini ada 3 hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada kita, dan ketika itu kepada jemaat-jemaat di Korintus. Yang pertama dikatakan, jangan izinkan dirimu diperhamba oleh apapun. Ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Segala sesuatu boleh, oke, halal. Tetapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu boleh, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Ini yang salah dipahami oleh masyarakat orang-orang Yunani di Korintus ketika itu. Kalau dikatakan halal dan oke, maka lakukan semuanya semaumu. Tetapi Paulus mengingatkan, kalaupun boleh, semua diperbolehkan, berguna enggak untukmu? Kalau kira-kira minum tua itu diperbolehkan, kira-kira kalau sampai mabuk dan sampai banyak minum, berguna enggak untukmu? Berguna tidak untuk kesehatanmu? Maka Paulus dengan tegas mengatakan, boleh diperbolehkan, tetapi berguna enggak? Atau jangan-jangan kau sudah diperhamba oleh itu? Maka hati-hatilah dalam hidupmu. Segala sesuatu boleh dimakan, boleh diminum, boleh, tetapi berguna enggak untuk kesehatanmu? Kalau berlebih juga sudah berlawanan dengan kesehatan kita. Tetapi semua itu boleh, tapi belum tentu berguna. Belum tentu membangun keimanan kita, belum tentu membangun kerohanian kita. Tetapi lakukanlah yang membangun imanmu, yang membangun kerohanianmu. Jangan diperhamba, jangan dikuasai, diikat, diperbudak oleh hal apapun. Tetapi kuasailah dirimu, engkaulah yang mengendalikan dirimu dari segala sesuatu. Itu pertama penekanan Paulus dalam firman ini. Yang kedua, jauhkan segala bentuk percabulan. Ayat 13. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Paulus dengan tegas mengatakan, supaya hati-hati terhadap segala bentuk percabulan. Saya sudah katakan tadi, di Korintus itu berserak tempat-tempat percabulan, tempat pemuasan hawa nafsu dan seksual, keinginan-keinginan daging, penjajah-penjajah seksual menunggu di segala tempat. Tapi perlu untuk menjaga kekudusan tubuh. Kalaupun itu tersedia di situ, bukan berarti untuk kau lakukan. Itu adalah gambaran orang-orang yang tidak mengindahkan dan tidak menghargai tubuhnya dalam kehidupannya. Padahal Allah sudah menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Maka dalam firman ini perlu untuk menjaga kekudusan tubuh. Terlebih di zaman modern ini Bapak Ibu. Hal apapun dengan sangat gampang kita akses di zaman yang serba luar biasa ini. Hal apapun. Tapi firman ini mengingatkan, jauhkan dirimu dari segala macam percabulan dan hal-hal yang berbau porno, gambar, ucapan, video dan lain sebagainya itu. Karena itu mengancam kehidupan banyak generasi muda zaman ini. Ketika dia punya paket kuota, seketika itu juga dia boleh melihat, mengakses. Tetapi jauhkan dirimu dari semua itu. Termasuk jika kita punya kemampuan berteknologi, itu bukan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, tapi justru adalah untuk membangun iman dan kerohanian kita. Kalau saya punya kemampuan berteknologi, saya akan pakai itu untuk hal-hal yang positif, yang membangun, yang mengembangkan kehidupan spiritual saya, yang membantu kehidupan saya, bukan untuk hal-hal yang negatif. Maka kuasai dan kendalikanlah dirimu. Tubuh kita ini mencerminkan tubuh Kristus. Di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat dan berteknologi, maka orang Kristen harus mampu menguasai hidupnya. Tubuhmu bukan untuk dirimu sendiri, tapi tubuhmu adalah juga untuk Tuhan. Maka bagaimana dengan tubuhmu ini? Semua totalitas kehidupanmu ini adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
maka peliharalah hidupmu supaya menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga dan terakhir adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini dapat kita lihat pada ayat 19 sampai ayat 20. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Allah berdiam. Tempat ini adalah rumah Roh Tuhan. Di sini Roh Tuhan tinggal dan berdiam di kita. Tapi ingat, Dia hanya mau tinggal dalam diri orang-orang kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus tinggal dalam kehidupan orang-orang yang berlaku kotor? Bagaimana mungkin Roh Kudus tinggal dalam kehidupan orang-orang yang ucapan, praktek dan tindakannya berbau hal-hal yang negatif, berbau porno? Sikap kita menentukan apakah Roh Kudus tinggal atau tidak bersama dengan kita. Maka yang pertama, kendalikan dirimu. Jauhkan dirimu dari setiap kebejatan. Kita ini adalah milik Allah. Ingat, engkau milik Allah. Engkau sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Semenjak kita menyatakan percaya kepada Tuhan, maka kita sepenuhnya adalah sudah menjadi milik Tuhan. Tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dengan apa? Dengan darah Kristus yang tercurah itu. Itu harga yang sangat mahal. Maka pergunakanlah tubuhmu dengan baik. Apa yang diharapkan oleh Tuhan melalui semua itu? Jaga pikiranmu, jaga tindakanmu, pelihara hidupmu supaya sejalan dengan Roh Kudus. Jangan engkau membiarkan roh zaman ini menuntun kehidupanmu. Jangan kau biarkan roh-roh jahat mengarahkanmu, roh iblis, roh setan mengarahkanmu kepada hal-hal yang tidak baik. Janganlah mendukakan Roh Kudus yang diam di hatimu dengan melakukan permainan-permainan kotor yang dilakukan di zaman yang sekarang ini. Perselingkuhan misalnya, seks bebas, kemabukan, pesta pora, lupa berdoa, lupa beribadah dan lain sebagainya. Jauhkan dirimu dari hal-hal itu. Tapi biarlah Roh Kudus menuntunmu. Hindarkan dirimu dari segala kerakusan, dari segala penipuan, tindakan-tindakan yang tidak benar, perselingkuhan yang merusak damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Ada pil dan wil, perempuan idaman lain, wanita idaman lain, pelakor, orang ketiga dan lain sebagainya. Di zaman ini itu gampang didapat. Dengan teknologi bisa saja mantan yang belum kelar pun bisa kembali. Di zaman teknologi ini, pertama like statusnya, setelah itu komen, setelah komen masuk inbox, setelah inbox masuk WA ajak ketemuan, terjadi perselingkuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita dikendalikan, dikuasai, dikomando oleh roh jahat. Tetapi kitalah yang seharusnya menguasai teknologi itu supaya bermanfaat dan berguna untuk kebaikan kita. Karena itu melalui firman ini kita diajak untuk menjauhkan hidup kita dari segala praktek hidup busuk. Teknologi adalah bagian dari berkat, pemberian anugerah Tuhan bagi kita. Maka pergunakanlah dengan sangat baik, kembangkan dengan sangat baik supaya berkat bagi orang lain, bagi manusia dan seluruh ciptaan. Walaupun teknologi itu punya dampak yang negatif, bisa merusak iman dan kerohanian kita jika tidak digunakan dengan baik. Tetapi teknologi itu membantu kita juga dengan sangat luar biasa. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini, kita boleh lakukan panduan ibadah virtual secara online. Ini sangat membantu kita kalau teknologi ini kita pakai dengan sangat positif. Kita dibantu, kita ditolong. Yang dulunya kita masih ingat kalau mengirim surat 1 bulan baru sampai. Sekarang hitungan detik, informasi seakurat apapun boleh kita dapat. Melalui aplikasi Detik News, detik ini terjadi upload, semua dunia ini sudah tahu. Itulah hebatnya perkembangan teknologi zaman ini. Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita atas semua itu, maka kita akan menjadi korban. Lihatlah betapa banyak orang yang diperhamba oleh teknologi di zaman ini yang merusak iman dan kerohaniannya kalau dia tidak berhati-hati menggunakannya. Betapa banyaknya penyalahgunaan teknologi zaman ini, dari penipuan lewat SMS dan WA, ketik ini begitu ya. Mau dana bantuan seperti ini,
transfer dulu, nanti saya kasih lebih banyak katanya. Banyak orang yang terjerat dengan hal-hal itu, tertarik dengan hal-hal itu. Banyak pula layanan seks online. Hati-hati, layanan seks online pun zaman ini sudah banyak. Judi online, fitnah, hoax, pelacuran online. Ada pelacuran online. Hati-hati Bapak Ibu. Jaringan kejahatan secara online, perselingkuhan dan lain sebagainya. Maka pergunakan teknologi untuk hal yang positif. Bukan untuk menghujat orang lain. Jangan sampai dalam teknologi itu, media sosialmu, kau sampaikan seluruh isi hatimu sehingga dunia ini tahu. Enggak di situ tempatnya. Hari itu kau marah, semua dunia ini tahu. Hari itu kau menghujat, semua dunia ini tahu. Media sosial adalah untuk dampak yang positif. Bagaimana sekiranya hal-hal baik kau posting di situ, kita posting di situ, lalu orang lain terberkati dengan postingan kita. Bukan hal-hal yang membuat orang lain menjadi marah. Berita-berita bohong dan hal-hal yang tidak baik yang kita posting dan kita bagikan, kita share bagi banyak orang. Tapi sharelah yang baik-baik, berkat bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu, firman ini mengajak kita untuk kuasailah dirimu, jangan teknologi yang menguasaimu. Miliki iman yang teguh, banyak pengaruh positif dari perkembangan teknologi, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Ingat, ketika engkau menggunakan teknologi media sosial, ingat selalu dalam pikiranmu, kau itu adalah bait Roh Kudus. Kita ini adalah bait Allah. Maka ketika kita memahami hidup kita ini bait Allah, maka disitulah kita dengan sangat baik mempergunakan teknologi ini untuk kebaikan kita. Tapi ketika kita tidak memahami itu, maka kita akan semau kita, semau gue untuk mempergunakan teknologi itu. Akhirnya boleh berdampak negatif bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, Roh Kudus menuntunmu, Roh Kudus menguatkanmu supaya kita bisa dalam perkembangan zaman ini, dalam revolusi industri 4.0 yang sebentar lagi 5.0 dan sebagainya, pergunakan dengan sangat baik. Itu akan mampu memberikan kesejahteraan padamu jika dipergunakan dengan luar biasa dan baik, tetapi itu juga boleh menghancurkanmu jika tidak kau pergunakan seturut dengan kehendak Allah. Kendalikan dirimu dari perkembangan teknologi, kuasai dirimu. Selalu ingat, setiap orang Kristen adalah bait Roh Kudus dan kamu adalah bait Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami dapat menguasai diri kami dari segala perkembangan teknologi zaman ini. Kami begitu heran dan takjub betapa besarnya kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi setiap manusia, sehingga setiap manusia boleh mengembangkan setiap ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari-Mu. Sehingga kami melihat begitu banyak perkembangan teknologi di zaman ini. Tuhan, kami mau dan kami mempergunakannya dengan baik. Tolonglah kami supaya kami tidak dikuasai oleh teknologi, tapi justru kami yang akan menguasainya untuk kebaikan, kesejahteraan, dan menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Tolonglah kami supaya tidak diperbudak, diperhamba oleh teknologi, tapi kami akan mempergunakannya untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan hidup kami, dan untuk menyebarkan berita dan kabar sukacita ke seluruh penjuru dunia ini melalui teknologi yang sangat berkembang zaman ini. Bapa, ajar kami supaya tidak terjatuh dalam segala pencobaan dan hal-hal yang negatif yang menjadikan diri kami berdosa. Tapi tolonglah kami supaya dengan sungguh-sungguh memakainya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih untuk firman-Mu, kuatkan dan teguhkan hati kami melakukannya. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah dalam rumah mereka masing-masing. Tambahkan segala hikmat, berkat, dan anugerah-Mu menyertai kehidupan mereka. Agar semua umat-Mu juga mampu menguasai dirinya dari perkembangan teknologi ini, mampu menjaga kekudusan tubuhnya di tengah-tengah kehidupan perkembangan zaman ini, agar kami tidak terjerumus, terjerat dalam kuasa iblis dan kejahatan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sampai sudah dewasa dan lanjut usia. Lindungi mereka dalam kehidupan mereka, tolonglah mereka dalam sepanjang kehidupannya. Berkati bangsa kami, dunia ini, pergumulan kami. Biarlah oleh karena kemurahan dan kasih-Mu, kami boleh menerima setiap kebaikan yang berasal dari Tuhan. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu.